kemudian kita ada orang bukan kita yang tidak mematikan saklar, ketika ini digoyang, nah itu inilah adalah fungsi alarm dari sensor gerak yang kita buat dari bahan-bahan bekas. Oke. Halo teman-teman, halo sahabat Koncorono channel, ya toh. Ini kita mulai lagi mencoba untuk membuat memanfaatkan juga barang-barang bekas yang memang tidak terpakai lagi atau istilahnya sampah. Kita mau mencoba memanfaatkan sampah dari lampu bekasnya sepeda motor bohlam yang sudah mati tidak bisa dipakai. Kemudian kita beli saklar, ya toh. Ini saklar paling harganya 1.000-2.000. Mungkin modal kita hanya ini saja nanti. Kita nanti akan buat alarm sepeda motor dari sensor gerak. Jadi kalau sepeda motor nanti digerakkan itu akan bunyi alarmnya seperti itu. Oke, ini bahan-bahannya biar lebih kelihatan lagi. Ini kita pakai bohlam bekas yang sudah rusak, nanti kita pecahkan, kita hanya fungsikan dalamnya saja. Kemudian ini kita beli saklar yang kecil saja karena nanti akan ditempatkan tersembunyi di sepeda motor. Ya, nah ini alat-alatnya kita cuma memakai kabel-kabel bekas, hanya ada solder dan sebagainya. Nanti kita akan mencoba merangkainya, bisa diikuti caranya gimana. Oke. Ini kita langkah awal dulu yang kita lakukan, kita pecahkan bohlamnya dulu, kita pecahkan. Jangan lupa cari istilahnya kayak kain-kain bekas untuk gimbal, tutup kain, karena ini pasti nanti akan meledak meskipun meledaknya tidak kayak bom ya toh. Jadi ini tetap harus dipecahkan. Wes, dan pecah nih. Nah, buka sini mas. Awas kocone. Nah, ini nanti yang akan kita pakai adalah ujung-ujungnya ini saja. Dua ya mas, yang dipakai dua aja. Yang dipakai dua saja, yang dua bisa dilipat ke bawah atau dipotong. Ya. Ini sangat berguna ini, padahal sudah mati tapi bisa digunakan. Oke, kita mulai rangkai. Oke, kita masuk ke tahap perakitan ya. Tahap perakitan sini agak mendekat sini. Kita masuk ke tahap perakitan. Ini ada beberapa helai istilahnya isinya kabel seperti ini yang kita ambil. Nah, seperti ini. Ini kita ambil dalamnya saja, nanti kita ambil beberapa helai saja. Kira mas? 3 atau 4 ya mas. Oke, kita ambil 3 saja ya. Biar nanti lebih sensitif untuk gerak goyang-goyangnya seperti itu. Ini kita mau pasang pemberat. Jadi kita di sini membutuhkan pemberat. Kita cukup pakai mur bekas. Ini bahkan sudah neyeng ini, sudah karatan ini. Jadi kita ambil untuk pemberatnya. Ini silahkan dirakit dulu. Nanti akan dipasang di sini, istilahnya ditali di sini. Nanti untuk sensor geraknya. Kita lihat pemasangannya. Tuh ini cukup tapi. Cukup. Oke. Tanganmu walek mak, tanganmu mak. Iya. Oh iya, oke. Mau buka itu. Tangannya. Nanti kita tetap jadi dipasangnya satu tempat saja.
Yes. Nah, ini posisinya seperti ini. Jadi dipasang di satu sisi. Nanti cara kerjanya ketika ini nempel seperti ini nempel ya, ini nempel gini. Sensor geraknya ini jalan, ketika ini nempel gini dia akan bunyi. Nah, nempel gini dia akan bunyi. Ini nanti mungkin perlu di apa kayak dikencangin lagi nih. Rodok diseti ben ndak goyang-goyang medun ya toh. Oke, ini nanti kita langsung masuk ke tahap penyambungan kabel untuk ditaruh di salah satu sisi sini. Oke, sekarang kita mulai masuk tahap penyolderan. Jadi nanti satu kabel akan di sini, yang satu lagi untuk ditaruh di sini sebagai massa. Jadi yang satu akan disolder di sini biar lebih kuat, yang satu di sini untuk masanya. Oke, kita mulai tahap penyolderan. Awas tangannya. Nah, ini kita masang kabel yang dililitkan di atas sebagai massa. Jadi tetap kayak cara kerja lampu. Itu yang nanti kita gunakan. Nanti lebih dirapikan lagi. Kita pakai isolasi seperti ini. Dan lebih rapi, isolasi kabel. Biar lebih rapi lagi. Oke, sudah selesai. Nah, nanti penampakannya akan seperti ini. Ada dua kabel. Nih, ada dua kabel. Satunya sudah disolder di bawahnya sini. Satunya sebagai massa. Ini sensornya gerak. Nanti tinggal ketika gini goyang. Dia akan masuk. Ini nanti akan masuk ke aki. Dan satu lagi ke bagian saklar ini. Saklar yang ini. Oke, ini kita mulai coba di sepeda motor ya. Oke. Oke, sekarang kita mulai untuk pengaplikasian fungsi dari sensor ini, sensor gerak ini dengan diaplikasikan ke lampu. Jadi nanti ketika ini sudah nempel, ini pasti seperti ini contohnya. Nah, ini berarti sensornya berfungsi dengan baik. Nah, ketika ini tergabung, sensornya berfungsi dengan baik. Ini kita hanya nyoba saja ya. Nyoba nanti pengaplikasiannya yang lampu ini diganti oleh klakson. Jadi ini kita nyoba dulu di rangkaian dengan aki. Nah, rangkaiannya yang ini gimana Mas ini? Yang minusnya ini, minusnya langsung, aki ya. Ikut minusnya lampu. Masa. Oke, masa. Yang plusnya sensor masuk ke lampu dulu, baru masuk plusnya positifnya aki. Seperti itu nyobanya. Kita coba sekali lagi. Nah, nyala kan ketika ini goyang. Nah, ketika ini bergabung menjadi satu, pasti akan bunyi. Oke, sekarang kita mengaplikasikan sensor gerak alarm ini di klakson sepeda motor langsung. Oke, silakan. Ya, ini kita sudah mulai proses pemasangan sensor gerak ini pada sepeda motor. Jadi pemasangannya diusahakan loh ya, diusahakan posisi sepeda motornya di standar samping atau agak miring. Jadi kalau posisinya sepeda motor agak miring itu kita bisa ketika sepeda motornya diluruskan atau di jalan ditegakkan, itu dia akan menjadi lurus, pasti itu akan nempel dan sensornya pasti akan bunyi. Nanti kita berikan penempatan di untuk sepeda motornya di sebelah sini. Jadi kita sembunyikan di depan sini. Ini ada klaksonnya nanti yang bunyi. Ini kita taruh sini. Kita nanti pasang ini di sini. Untuk kerapian ataupun gimana caranya biar ini bisa rapi dan gimana caranya biar tersembunyi itu terserah teman-teman semua. Oke. Nah, kebetulan ini untuk sensornya, sensor geraknya ini kita pasang di bagian depan sepeda motor ya. Ini sudah kita pasang.
Ini pertama saya pakai lem seperti ini, saya pasang di sini, nanti lebih tak rapikan lagi. Jadi ini hanya nyoba kita di sini seperti apa sensornya bisa berjalan dengan baik atau enggak. Ini kemudian untuk kabel yang tadi dililitkan di sini sebagai lilitan tadi, ini nanti akan masuk ke bagian positifnya bel, positifnya klakson yang ada di sepeda motor ini. Nanti masuk ke sini. Ini Pak, iya. Nah, masuk ke sini. Kemudian yang bagian ini, yang kabel biru yang tadi disolder, di sini atau dilekatkan di paling belakang, nanti akan kita sambung ke saklar. Kemudian saklar ini akan kita sambungkan ke bagian positifnya sepeda motor untuk akinya. Jadi ini ditambahi saklar, kemudian ditambah kabel lagi. Ini nanti kita sembunyikan, terserah di mana. Ditambah, ditaruh di belakang, masuk ke bagian aki sepeda motor yang positif. Oke, kita rangkai dulu. Ini kita sudah masang dari kabel ini, masa ini yang hitam ini kita masukkan ke sini. Nah, ini ada bekasnya, ini yang bagian hitam ini kita masuk ke sini, masuk ke bagian positifnya di klakson. Jadi nanti yang masa sudah beres, rangkaian untuk yang kabel masa dari sensor sudah beres. Sekarang kita nyoba untuk masang yang kabel satunya ke bagian saklar dan nanti ke aki. Nah, ini kita pasang satu di sini. Kalau bisa disolder Mas. Kalau bisa disolder biar tidak ngefong. Kalau nanti kuat nggak bisa. Kemudian satunya kita pasang di sini. Nah, ini kalau bisa ya yang nggak sampai lengket lah. Nah, seperti ini rangkaiannya. Kalau bisa nanti disolder biar lebih kuat. Ini nanti ujung dari kabel ini kita masukkan ke dalam aki yang bagian positif. Seperti itu. Mari kita coba untuk praktek sekalian uji coba ini berhasil apa enggak sensor ini. Oke. Ini rangkaian sudah jadi. Kita sembunyikan di sini. Ini sensornya belum lengket ya. Ini tadi seperti yang saya jelaskan di awal. Untuk yang kabel warna hitam ini, untuk masanya kita taruh di klakson langsung, sambungan klakson tadi. Kemudian yang kabel warna biru yang tadi kita solder di bagian belakangnya sensor ini kita langsung masukkan ke sambung langsung ke saklar. Saklarnya masih 0 ya posisinya. Posisinya masih 0 ini, masih istilahnya netral. Nah, oke. Ini kemudian kabel ini kita rangkai langsung menuju ke aki. Nah, yang bagian positif. Oke. Nah, kemudian untuk posisi apa, kuncinya masih off. Kuncinya sedang off. Oke, kita coba. Caranya apakah benar-benar bunyi? Ini posisi kita off. Kunci kita lepas ya. Kita goyang. Nyalakan dulu. Jadi ketika kunci sudah off, ini kita nyalakan dulu saklarnya. Kita aktifkan dulu. Nah, nih lihat diaktifkan. Sini. Sudah aktif. Ketika kita goyang pasti akan. Nah, kita coba lagi. Nah, tapi kalau ini kita matikan, kemudian kita goyang, ini nggak akan bunyi. Tapi kalau saklarnya ini kita aktifkan lagi, ini biar berhenti dulu. Kita aktifkan lagi. Kemudian kita ada orang bukan kita yang tidak mematikan saklar, ketika ini digoyang. Nah, tuh. Inilah adalah fungsi alarm dari sensor gerak yang kita buat dari bahan-bahan bekas. Oke. Oke teman-teman, itu tadi tutorial untuk membuat alarm dari sensor gerak yang kita praktekkan di sepeda motor Smash ini. Sebenarnya ada berbagai macam alarm dan variasinya juga macam-macam.
Jadi kalau nanti kita pengen dibuat variasi, ada lampu ratingnya nyala, kelap-kelip dan bunyinya belnya bisa tidak panjang, itu nanti bisa kita tambah lagi kabel masuk ke risernya untuk lampu sen atau lampu ratingnya itu. Ini kita coba sekali lagi ya. Ini kita aktifkan dulu, ini komponsi lagi mati semua, kita aktifkan dulu. Ini coba kita gerakkan. Nah kayak gitu, kita coba lagi. Nah kayak gitu, ini kita matikan. Oke, untuk sementara sekian dulu tutorial dari kita untuk memanfaatkan sekali lagi barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kita hanya modal ini, kalau nggak salah ini hanya modal di bawah Rp5.000, bahkan kita cuma beli saklarnya saja Rp1.000, kita bisa buat alarm sendiri seperti itu. Oke, sampai jumpa di trik tutorial selanjutnya memanfaatkan bahan bekas. Sampai jumpa.